Siapa yang tidak tahu Pancoran? Salah satu tempat bersejarah dengan ciri khas yang kental dan sudah dikenal banyak orang. Pancoran kini hadir di Jakarta Utara, tepatnya di Pik 2. Tempat yang populer dengan suasana Tionghoa ini sudah tak asing lagi di telinga para milenial. Bahkan, tempat ini sudah menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi menuju akhir tahun 2020. Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total sampai dengan hari ini Senin 27 Juli 2020 tercatat 100.303 kasus COVID-19 di Indonesia. Newscast kami perbarui informasi terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.056 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total kasus positif virus corona menjadi 311.176 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 121 pasien positif COVID-19. Setiap harinya, kasus positif COVID-19 terus meningkat. Tetapi, hal ini tidak menyurutkan animo masyarakat untuk mendatangi tempat ini. Sebenarnya karena bosen sih Kak, karena kan udah lama banget ya nggak bisa kemana-mana. Biasanya akhir tahun juga keluar kota, cuma sekarang ya nggak bisa kemana-mana. Terus ternyata ada tempat baru deket rumah yang deket, bagus, jadi kesini deh gitu. Lihat teman-teman kan juga udah pada posting tuh, jadi sekalian buat OOTD lah ya, walaupun deket tapi kan masih bagus biar nggak ketinggalan zaman juga kayak gitu. Karena udah bener-bener bosan banget sih Kak di rumah tuh, terus nggak ada postingan apa-apa juga kan buat sosial media kayak gitu. Yang OOTD bener-bener bosan banget deh di rumah, hampir setahunan kan kayak gitu. Jadi ya udah coba kesini aja, ternyata bagus kayak yang temen-temen aku lihat dari temen-temen aku kayak gitu, dan cocok juga buat OOTD. Ya lumayan lah Kak buat ngisi feed di Instagram sama sosmed yang lain kayak gitu, karena selama pandemi kan nggak bisa isi postingan-postingan dengan yang OOTD kayak gitu. Takut nggak takut sih sebenarnya, karena kalau lihat di berita kan makin kesini kayak antara trusted nggak trusted ya, jadi kayak ngebingungin gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing aja. Makanya kayak sekarang aku datang pakai protokol kesehatan, selalu bawa disinfektan, hand sanitizer, pakai masker kemana-mana kayak gitu, buat proteksi diri sendiri sih. Karena ikutin dari berita yang angkanya banyak kayak gitu, cuma makin lama kok kayak nggak bisa 100% dipercaya ya kayak gitu. Karena beberapa ada permainan dari yang aku tahu sebelum-sebelumnya dari orang-orang terdekat aku. Mereka ada yang orang tuanya meninggal tapi ternyata dibilangnya COVID, tapi ternyata orang tuanya nggak COVID kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri aja, jaga proteksi diri sendiri lagi aja kayak gitu. Bisa perkenalkan siapa Anda dan apa jurusan Anda? Oke, saya Evan Hewis. Saya saat ini sudah lulus menjadi sarjana psikologi, dan saat ini sedang menjadi asisten
dosen di Fakultas Psikologi UGRIDA. Oke, saya di sini ingin bertanya, apa sih pendapat Anda tentang orang-orang yang datang ke tempat ramai seperti Pancoran Peak untuk kepentingan mental health mereka? Untuk kepentingan mental health ya. Di sini sih kita mesti perhatikan step by step ya. Maksudnya jadi kita itu maunya membahas orang berkerumun di suatu tempat ya. Iya. Atau mau dikhususkan di PIK 2-nya atau mau secara general berkerumun di tempat general? Kalau bisa sih di PIK 2 karena lagi eksisnya di Di PIK 2. Oke. Kalau misalkan secara khusus di PIK 2 ya, berkerumun. Oke. Yang mesti diperhatikan adalah sebelum orang berkerumun itu pasti dia punya motivasi untuk datang ya. Jadi kita perlu tahu nih motivasinya apa. Menurut saya sih banyak ya. Banyak pendorong faktornya. Dan salah satunya itu adalah untuk yang belakangan ini, bukan belakangan sih sebenarnya udah lama, berhubung banyaknya informasi di sosial media yang tersebar gitu dan juga cepat, menurut saya yang mendorong itu jadi kayak FOMO, FOMO, fear of missing out, yang dimana setelah adanya informasi terbaru gitu, informasi ini sudah ada. Lalu setiap orang yang saat ini hidup di dunia maya dan juga di dunia realita itu tuh berlomba-lomba ingin memperoleh informasinya. Kenapa? Jadi fear of missing out ini berhubungan dengan seperti adanya reinforcement. Kalau misalkan kita ketinggalan suatu informasi ini, kita akan merasa bahwa kita kok ketinggalan dari yang lain. Tapi kalau misalkan kita berlomba-lomba dan akhirnya mendapatkan kayak lebih cepat, lebih dulu datang ke tempatnya, memperoleh informasi dan segala macam, itu kayak ada pengakuan, atau kalau misalkan di sosial media di-like sama orang, ataupun misalkan nggak usah jauh-jauh deh, kalau di dalam perkumpulan grup geng gitu, kalau misalnya kita yang paling tahu, kita menjadi yang diperhatikan, seperti itu nggak sih? Nah, tetapi kalau misalkan saya menjelaskan fear of missing out ini, yang membuat orang ingin datang, ya itu fear of missing out. Akhirnya dia ketakutan kalau dia nggak duluan datang ke sana, ataupun dia jadi kayak cuman istilahnya mati penasaran doang gitu. Kalau gue nggak datang, gue mati penasaran, akhirnya ya udah gue datang. Ataupun ya itu tadi, kalau misalkan memang fear of missing out ini yang mendrive people, yang menuntun orang supaya bisa gue tahu lebih dulu, gue bisa sebarin ke teman-teman gue, atau gue promosin. Ataupun ada yang memang orang kerjanya kayak gitu, kayak contohnya kayak food reviewer, mau nggak mau dia kayak mesti cepet-cepet duluan, kalau nggak rezekinya dipatok orang. Yang bikin berkerumun ya itu akhirnya karena banyaknya populasi orang yang katakanlah bisa punya akses ke sana dan mudah buat dijangkau di satu waktu yang sama, nggak heran berkerumun. Jadi kalau misalkan fear of missing out ini misalkan dipendem aja gitu, lama-kelamaan dia istilahnya makin kayak, gue ketinggalan, ntar gue malah ditinggalin sama temen gue, ataupun ya gue masa diem aja gitu, apalagi situasi pandemi kayak gini, ada orang yang banyak burn out. Ini istilah lain lagi sih, burn out artinya adalah dia kayak kelamaan di dalam rumah, melakukan hal yang itu aja, akhirnya dia burn out sama aktivitas yang selama ini dia lajanin, dia rutin gitu ya. Akhirnya dia gue butuh refresh, tapi referensinya apa, refreshnya kemana? Terus dia dapat info, ini ada yang baru Pancoran PIK 2, ya udah akhirnya ke sana. Ya udah makin numpuk orang-orang. Ataupun juga ada yang memang istilahnya apa ya, bukannya udah nggak takut, sudah terrasionalisasi bahwa keluar itu tetap bakalan aman karena dia udah beberapa kali keluar kayak yang deket-deket, jauh sedikit nggak apa-apa ke PIK 2, ataupun memang yang rumahnya udah deket, udah biasa, jadi ya udah gue mau refreshing deket kok.
karena udah pakai masker, jaga jarak segala macem. Walaupun akhirnya jaga jarak jadi nggak terrealisasi. Oh, yang penting gue maskeran ya udah. Akhirnya semuanya itu yang menumpuk ya karena itu kemungkinan besar menurut saya.